Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Di sini kami kelompok 6 ingin membahas tentang dari bab 18, yaitu dari George Kelly, yaitu psikologi dari kontrak personal. Baik, di sini saya izin memberitahu nama-nama kelompok saya. Baik, yang pertama itu ada Elsa Dwina Damayana Siombing dengan NPM 58, Riana Agritina Silalahi dengan NPM 83, Roni Hansen Jastar Panggabean dengan NPM 87, Indah Seri Kita Sembiring dengan NPM 92, Ica Mayesti Sinaga dengan NPM 99, dan saya sendiri dengan NPM 103. Oke, baik. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ica Mayesti Sinaga dengan NPM 1990099. Nah, yang pertama kami akan membahas mengenai gambaran umum teori konstruk personal. Nah, teori konstruk personal dari George Kelly tidak sama dengan teori kepribadian lainnya. Sebelumnya, teori ini disebut dengan teori kognitif, teori perilaku, dan teori eksistensial. Akan tetapi, teori ini bukanlah seperti teori-teori kebanyakan. Mungkin lebih tepatnya untuk menyebut teori ini adalah meta-teori mengenai teori-teori. Nah, George Kelly menjelaskan, manusia tidak selalu merupakan korban dari keadaan, karena konstruksi alternatif selalu tersedia. Kelly menyebut posisi filosofis ini sebagai alternativisme konstruktif. Alternativisme konstruktif memiliki implikasi dalam teori konstruk personal Kelly. Suatu teori yang diekspresikan dalam satu asumsi dasar dan 11 konsekuensi pendukung. Asumsi dasarnya adalah bahwa manusia selalu aktif dan aktivitas mereka diarahkan oleh cara mereka mengantisipasi kejadian. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi George Kelly. Nah, dari semua pakar teori kepribadian yang telah didiskusikan sebelum-sebelumnya, George Kelly mempunyai beragam pengalaman yang paling tidak biasa, terutama dalam bidang pendidikan, baik sebagai murid ataupun sebagai guru. George Alexander Kelly dilahirkan pada tanggal 28 April 1905 di sebuah pertanian dekat Perth, Kansas, suatu kota yang hampir tidak diketahui oleh orang-orang. Nah, George Kelly menghabiskan 3 tahun di University Friends di Wichita dan 1 tahun di Parks College di Missouri. Kedua sekolah tersebut mempunyai afiliasi keagamaan yang menjelaskan kenapa dalam tulisan-tulisan George Kelly banyak dibubuhi oleh rujukan dari Alkitab. Nah, selanjutnya Kelly memulai karakter akademiknya pada tahun 1931 di Fort Hays State College di Hays, Kansas. Ia mengajar fisiologis dengan fenomena Dust Bowl dan depresi besar. Ia kemudian yakin bahwa ia seharusnya mengajar sesuatu yang bersifat lebih humanis daripada sekedar psikologi fisiologis. Nah, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi psikoterapi dan memberikan konseling kepada mahasiswa atau murid sekolah menengah atas di komunitas Hays. Nah, selaras dengan teori konstruk personalnya, Kelly menunjukkan bahwa keputusannya bukan merupakan dikte dari keadaan, tetapi merupakan interpretasinya. Nah, atas peristiwa yaitu konstruksinya, atas kenyataanlah yang mengubah jalan hidupnya. Sebagai psikoterapis, Kelly mendapatkan dukungan legislatif untuk suatu program klinis psikologi keliling di Kansas. Ia dan murid-muridnya kemudian berkeliling negara-negara bagian untuk memberikan layanan psikologi selama masa-masa resesi ekonomi. Nah, selama periode ini, ia mengembangkan pendekatannya sendiri mengenai terapi, meninggalkan teknik Freud yang sebelumnya ia gunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai posisi filosofis Kelly. Nah, apakah perilaku manusia berdasarkan pada kenyataan atau persepsi orang terhadap kenyataannya? Nah, George Kelly akan menjawab keduanya.
Ia tidak menerima posisi Skinner bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan, tetapi yaitu kenyataan. Di sisi lain, ia juga menolak fenomenologi ekstrim yang menyatakan bahwa satu-satunya realita yang ada adalah yang dipersepsikan oleh manusia. Nah, Kelly percaya bahwa semesta adalah nyata, tetapi orang yang berbeda akan melihatnya dengan cara yang berbeda pula. Oleh karena itu, konstruk personal orang atau cara menginterpretasikan dan menjelaskan suatu peristiwa memegang kunci untuk memprediksikan perilaku manusia. Nah, teori konstruk personal tidak berusaha untuk menjelaskan alam, melainkan sebuah teori mengenai konstruksi manusia terhadap peristiwa-peristiwa, yaitu pencarian pribadi mereka ke dalam dunia mereka. Konsep tersebut merupakan psikologi dalam perjalanan manusia. Ia tidak hanya mengatakan mengenal apa yang sudah atau akan dikemukakan, tetapi juga menawarkan mengenal bagaimana kita dapat berjalan untuk mencari hal-hal tersebut. Nah, Kelly ada menjelaskan manusia sebagai ilmuwan, yaitu semua orang dalam perjalanan mereka akan mencari makna, akan mencari observasi, melihat hubungan antara peristiwa, memformulasikan teori, membuat hipotesis, mengkaji hipotesis-hipotesis yang masuk akal, dan akan mencapai kesimpulan dari eksperimen mereka. Nah, kesimpulan dari seseorang seperti kesimpulan dari seorang ilmuwan tidak akan bersifat pasti atau final. Kesimpulan tersebut terbuka dengan adanya pemikiran ulang ataupun perumusan ulang. Nah, Kelly optimis bahwa manusia secara individu maupun kolektif akan menemukan cara yang lebih baik untuk melakukan restrukturasi dalam hidup mereka melalui imajinasi dan peramalan. Nah, selanjutnya George Kelly juga ada menjelaskan ilmuwan sebagai manusia. Nah, apabila manusia dapat dilihat sebagai ilmuwan, maka ilmuwan juga dapat dilihat sebagai manusia. Setiap observasi ilmiah dapat dilihat dari berbagai perspektif berbeda. Setiap teori dapat sedikit dibelokkan dan dilihat dari sudut pandang yang baru. Nah, pendekatan ini tentu saja mengindikasikan bahwa teori Kelly tidak terlepas dari kemungkinan untuk restrukturasi. Nah, pada dasarnya, Kelly melebihi pakar teori lainnya. Ia memformulasikan suatu teori yang mendukung kehancurannya sendiri, yang sebagaimana setiap orang dapat menggunakan imajinasinya untuk melihat kejadian dalam kehidupannya. Pakar teori kepribadian dapat menggunakan kepintaran mereka untuk melihat teori yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada alternatisme konstruksi. Kelly memulai dengan suatu asumsi bahwa semesta ini memang nyata dan berfungsi sebagai suatu unit yang saling integral. Nah, dengan semua bagiannya berinteraksi secara tepat satu sama lain. Selain itu, semesta selalu mengalami perubahan sehingga sesuatu selalu terjadi di setiap waktu. Manusia selalu mempunyai cara alternatif dalam melihat sesuatu. Kelly berasumsi bahwa semua interpretasi kita di masa sekarang mengenal semesta dapat direvisi atau diganti. Ia menyebut asumsi ini sebagai alternatif konstruktif dan menyimpulkan pandangan ini dengan kata-kata berikut, yaitu peristiwa yang kita hadapi hari ini terbuka terhadap sebanyak apapun bentuk dari konstruksi yang mampu dirancang oleh akal kita. Nah, Kelly yakin bahwa manusia dan bukan fakta yang memegang kunci atas masa depan seseorang. Fakta dan kejadian tidak mendikte suatu kesimpulan, melainkan hanya membawa makna-makna untuk kita temukan. Kita selalu dihadapkan dengan adanya alternatif yang dapat kita jelajahi saat kita memilihnya. Tetapi dalam setiap kasus, kita harus mengambil tanggung jawab atas bagaimana kita menginterpretasikan dunia ini. Kita bukanlah korban dari masa lalu atau dari masa depan kita. Kita dibatasi oleh akal kita yang lemah dan ketergantungan kita atas apapun yang bersifat tidak asing. Nah, kita tidak selalu menerima ide baru. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Partogi Sitohang. Oke, baik Ica, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Ica, yaitu kontrak personal.
Baik, di sini bisa kita ketahui kontrak personal itu adalah cara dalam melihat dunia. Kontrak tersebut yang membuat manusia dan juga hewan tingkat rendah mampu untuk memetakan suatu bentuk perilaku, diformulasikan dengan eksplisit atau dilakukan secara implisit, intelektual atau dirasakan secara vegetatif. Jadi, suatu kontrak personal adalah cara seseorang dalam melihat hal-hal atau manusia yang serupa, namun juga berbeda dari hal lain atau orang lain. Jadi, sebagai contoh ini kita bisa buat pasien psikotik di rumah sakit jiwa dapat berbicara dengan orang-orang yang tidak dapat melihat, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Nah, jadi di sini Kelly ini akan bersikeras bahwa orang-orang tersebut bersama-sama dengan orang lainnya, melihat dunia mereka melalui pola atau model yang transparan yang mereka ciptakan untuk menghadapi realita di dunia, walaupun pola ini tidak selalu sesuai selera secara akurat. Keduanya adalah cara manusia untuk membuat dunia ini masuk akal. Jadi di sini Kelly itu menyebut pola ini sebagai kontrak personal. Di sini saya akan juga melanjutkan tentang asumsi dasar. Jadi asumsi dasar ini menyatakan bahwa proses dari seseorang diarahkan melalui jalur-jalur psikologis oleh cara-cara ketika orang tersebut mengantisipasi peristiwa-peristiwa. Dengan perkataan lain, perilaku manusia, pikiran dan tindakan diarahkan oleh cara mereka melihat masa depan. Asumsi ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan atas kebenaran yang bersifat absolut, melainkan asumsi tentatif yang terbuka untuk dipertanyakan atau dikaji secara ilmiah. Jadi di sini Kelly juga mengklarifikasikan asumsi dasar ini dengan mendefinisikan istilah-istilah kunci di dalamnya. Jadi istilah kunci lainnya adalah cara-cara mengantisipasi peristiwa yang mengidentifikasikan bahwa manusia mengarahkan tindakan mereka sesuai dengan prediksi mereka atau atas masa depan. Bukanlah masa lalu atau masa depan yang menentukan perilaku kita, melainkan pandangan kita di masa kini mengenai masa depan yang akan membentuk tindakan kita. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsekuensi pendukung. Untuk mengelaborasikan teori dari konstruk personal, Carey mengajukan 11 konsekuensi pendukung yang dapat diambil dari asumsi dasarnya. Jadi yang pertama itu persamaan di antara peristiwa. Jadi tidak ada dua kejadian yang benar-benar sama. Namun kita melihat kejadian-kejadian yang serupa sedemikian rupa sehingga dipersepsikan sebagai sesuatu yang sama. Peristiwa matahari terbit tidak pernah identik setiap hari. Namun konstruk kita mengenal subuh menyampaikan kesadaran kita mengenai kesamaan atau beberapa replikasi dari kejadian tersebut. Walaupun subuh pada hari yang berbeda tidak pernah benar-benar sama, kejadian tersebut mungkin cukup mirip untuk kita lihat sebagai kejadian yang sama. Jadi di sini juga Kelly itu menyebut persamaan antar peristiwa ini sebagai konsekuensi konstruksi. Jadi konsekuensi konstruksi menyatakan bahwa seseorang mengantisipasi kejadian dengan mengonstruksikan replika mereka. Konsekuensi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa manusia bersifat visioner. Perilaku mereka dibentuk oleh antisipasi mereka mengenai kejadian yang akan datang. Ia juga menekankan bahwa pandangan bahwa manusia melihat atau menginterpretasikan kejadian di masa depan menurut pola atau replika yang berulang. Jadi konsekuensi konstruksi ini mungkin hanya sedikit lebih tinggi daripada penalaran sehari-hari. Manusia melihat persamaan antar peristiwa dan menggunakan satu konsep untuk mendeskripsikan hal-hal yang umum, akan tetapi Kelly merasa perlu untuk dimasukkan hal yang sudah jelas saat membangun suatu teori. Di sini saya juga akan melanjutkan tentang perbedaan di antara manusia.
Jadi konsekuensi kedua milik Kelly pun sudah jelas. Manusia berbeda satu sama lain dalam konstruksi mereka terhadap peristiwa. Di sini Kelly juga menyebut dan menekankan atas perbedaan individual ini sebagai konsekuensi individualitas. Walaupun Kelly menekankan pada perbedaan individu ini, di sini juga menunjukkan bahwa pengalaman dapat dirasakan bersama dan manusia dapat menemukan landasan yang sama dalam melihat suatu proses. Hal tersebut menyebabkan manusia untuk dapat berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Akan tetapi, karena perbedaan individu komunikasi tersebut tidak pernah sempurna. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yang terakhir, yaitu hubungan di antara konstruk. Jadi konsekuensi ketiga dari Kelly adalah konsekuensi organisasi yang menekankan pada hubungan antar konstruksi dan menyatakan bahwa manusia secara karakter akan mengembangkan konstruksi mengenai suatu sistem yang merangkul hubungan ordinal antara konstruk untuk kenyamanan mereka dalam mengantisipasi kejadian. Kedua konsekuensi yang pertama itu mengasumsikan persamaan antara peristiwa dan perbedaan antara manusia. Asumsi yang ketiga menekankan bahwa mengorganisasikan kejadian yang serupa dengan cara meminimalisir ketidaksadaran dan konsistenan. Baik, saya ulangi. Jadi kedua konsekuensi yang pertama ini mengasumsikan persamaan antara peristiwa dan perbedaan antara manusia. Asumsi yang ketiga juga menekankan bahwa manusia mengorganisasikan kejadian yang serupa dengan cara meminimalisir ketidaksadaran dan ketidakkonsistenan. Jadi di sini kita mengatur konstruksi-konstruksi kita sehingga kita dapat bergerak dari satu konstruksi ke yang lainnya dalam cara yang teratur, yang mengizinkan kita mengantisipasi peristiwa dalam cara-cara yang melewati kontradiksi dan menghindari konflik yang tidak diperlukan. Jadi konsekuensi organisasi juga mengasumsikan hubungan yang bersifat ordinal dari konstruksi-konstruksi sehingga satu konstruksi dapat dimasukkan dalam konstruksi lain. Baik, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dikotomi konstruk. Sekarang kita masuk ke dalam konsekuensi yang tidak begitu jelas terlihat. Konsekuensi diktomi menyatakan bahwa sistem konstruksi seseorang terdiri dari konstruk diktomi dengan jumlah terbatas. Kelly 1955 halaman 59. Kelly bersikeras bahwa sebuah konstruk adalah skema hitam putih, tidak ada area abu-abu. Di alam, banyak hal yang tidak selalu hitam putih. Namun kejadian alam tidak mempunyai makna selain yang diatribusikan pada mereka oleh sistem konstruk personal seseorang. Di alam, warna biru mungkin tidak mempunyai kutub yang berseragam, kecuali dalam grafik warna. Namun manusia mengatribusikan kualitas yang kontras pada warna biru, seperti biru muda versus biru tua atau cantik versus jelek. Untuk dapat membentuk suatu konstruk, manusia harus dapat melihat persamaan antar peristiwa. Namun mereka juga harus membedakan peristiwa tersebut dengan kebalikannya. Kelly 1955 menyatakan hal ini sebagai berikut. Dalam konstruk konteks minimal, sebuah konstruk adalah cara ketika setidaknya dua elemen serupa dan berbeda dengan elemen yang ketiga. Sebagai contoh, kembali ke figur 18.1, apakah yang membuat inteligensi dan kemandirian serupa? Elemen yang sama-sama dimiliki keduanya tidak akan bermakna tanpa membedakan dengan suatu yang berkebalikan. Inteligensi dan kemandirian tidak mempunyai elemen bertumpukan saat dibandingkan dengan palu atau coklat batangan. Dengan membandingkan inteligensi dengan kebodohan dan kemandirian dengan ketergantungan, Anda melihat bagaimana mereka serupa dan bagaimana mereka diorganisasikan ke bawah konstruk baik buruk dibandingkan pilihan antara dikotomi.
Apabila manusia memandang kejadian dalam bentuk yang dikotomi, maka mengikuti hal tersebut mereka mempunyai beberapa pilihan dalam alternatif bentuk tindakan yang mengikuti. Hal tersebut merupakan konsekuensi pilihan dari Kelly, yang ditulis ulang sebagai berikut. Manusia memiliki alternatif dalam suatu konstruk diktomi untuk dirinya sendiri, melalui bagaimana mereka mengantisipasi kemungkinan yang lebih besar untuk memperluas dan mendefinisikan konstruk di masa depan. Konsekuensi ini mengasumsikan banyak dari yang dikatakan Kelly dalam asumsi dasarnya, dan dalam konsekuensi sebelumnya manusia membuat keputusan berdasarkan bagaimana mereka mengantisipasi kejadian, dan pilihan tersebut berada di antara alternatif dikotomi. Selain itu, konsekuensi pilihan mengasumsikan bahwa manusia memiliki tindakan yang paling mungkin mereka memperbanyak pilihan mereka di masa depan. Pilihan Arlen untuk membeli mobil bekas didasari oleh serangkai pilihan sebelumnya, yang masing-masing pilihan tersebut berada di antara alternatif dikotomi dan masing-masing memperluas variasi pilihan di masa depan. Pertama, ia memilih kemandirian berkuliah daripada ketergantungan dengan pulang ke rumah dan hidup dengan orang tuanya. Kemudian membeli mobil memberikan lebih banyak kebebasan daripada bergantung pada teman, jadwal bus, atau berjalan kaki, atau yang ia persepsikan memakan banyak waktu. Membetulkan mobil lamanya bersifat berisiko secara finansial dibandingkan keamanan yang lebih tinggi. Dengan membeli mobil bekas, setiap pilihan berada di antara alternatif dalam konstruk diktomi. Dan dengan setiap pilihan, Arle mengantisipasi kemungkinan yang lebih besar dalam memperluas ataupun memperjelas konstruk yang akan datang. Jangkauan praktis. Konsekuensi jangkauan dari Kelly mengasumsikan bahwa konstruk personal bersifat terbatas dan tidak relevan dengan segalanya. Suatu konstruk bersifat praktis untuk antisipasi dari suatu jangkauan yang terbatas hanya dari kejadian saja. Dengan perkataan lain, suatu konstruk terbatas terhadap suatu jangkauan praktis. Konstruk kemandirian berada dalam jangkauan praktis Arlen saat ia memiliki untuk membeli mobil baru, tetapi dalam kesempatan lain, kemandirian mungkin berada di luar batasan ini. Kemandirian membawa Arlen pada pandangan mengenai ketergantungan. Kebebasan Arlen untuk tetap berkuliah, kebebasan untuk tetap bekerja, dan kebebasan untuk dapat berpindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus bergantung pada orang lain. Semuanya berada di dalam jangkauan praktis atau kemandirian atau ketergantungan, akan tetapi konstruk kemandirian Arlen tidak memasukkan semua hal yang tidak relevan seperti atas atau bawah, terang atau gelap, atau basah atau kering, yaitu kepraktisan hanya ada untuk jangkauan yang terbatas dari kejadian. Konsekuensi jangkauan mengizinkan Kelly untuk dapat membedakan antara konsep dengan konstruk. Sebuah konsep memasukkan semua elemen yang mempunyai hal-hal umum dan tidak memasukkan semua yang tidak memiliki hal-hal tersebut. Konsep tinggi memasukkan semua orang dan objek yang mempunyai panjang yang berlebih dan mengeluarkan semua konsep-konsep lain walaupun yang berbeda di luar jangkauan praktis. Oleh karena itu, cepat, mandiri atau gelap semuanya dikeluarkan dari konsep tinggi karena tidak mempunyai panjang yang berlebih. Pengecualian semua itu bersifat tidak berujung dan tidak perlu. Ide dari konstruk akan berbeda tinggi dengan pendek sehingga membatasi jangkauan praktisnya. Semua yang berada di luar jangkauan praktis dari konstruk tidak dipertemukan sebagai bagian dari area perbandingan, tetapi sebagai area yang tidak relevan. Oleh karena itu, diktomi membatasi jangkauan praktis konstruk. Pengalaman dan pembelajaran. Dasar teori konstruk personal adalah antisipasi dari peristiwa. Kita melihat ke masa depan dan menebak mengenai apa yang akan terjadi. Kemudian saat kejadian mulai terlihat, kita akan melakukan validitas atau konstruk yang sudah ada, atau melakukan restrukturisasi pada kejadian tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kita. Restrukturisasi dari kejadian membantu kita belajar dari pengalaman kita. Konsekuensi pengalaman menyatakan sistem konstruksi seseorang bervariasi saat ia dengan sukses menginterpretasikan sesuatu replika dari kejadian. Kelly menggunakan dengan sukses untuk menunjukkan bahwa kita memperhatikan hanya satu hal dalam satu waktu.
kejadian ketika pandangan seseorang berjalan segaris dalam aliran waktu. Pengalaman terdiri dari menginterpretasikan kejadian-kejadian dengan sukses. Kejadian ini tidak membantu pengalaman makna yang kita kaitkan dengan kejadian, itulah yang mengubah hidup kita. Untuk mengilustrasikan gagasan ini, kita kembali pada Arlene dan konstruk personalnya mengenai kemandirian. Saat mobil tuanya atau hadiah kelulusan SMA dari orang tuanya rusak, Arlene memilih untuk tetap berkuliah daripada harus kembali ke dalam keamanan dan ketergantungan dengan tinggal di rumah. Saat Arlene kemudian menghadapi kejadian-kejadian berikut, ia diharuskan untuk membuat keputusan tanpa keuntungan dari berkonsultasi dengan orang tuanya. Suatu keharusan yang memaksanya untuk melakukan restrukturisasi atas pandangan mengenai kemandirian. Setelah memutuskan untuk berutang demi membeli mobil bekas, ia mulai mengubah makna kemandirian untuk meliputi tanggung jawab dan kecemasan. Kejadian-kejadian itu sendiri tidak memaksa untuk melakukan restrukturisasi. Arlene dapat saja menjadi penonton dari kejadian yang ada di sekelilingnya, akan tetapi konstruk yang sudah ada dalam dirinya cukup fleksibel untuk membuat dapat beradaptasi dengan pengalamannya. Adaptasi terhadap pengalaman. Fleksibilitas milik Arlene mengilustrasikan konsekuensi modelisasi. Variasi dalam sistem konstruksi seseorang dibatasi oleh seberapa mudah konstruk tersebut ditembus di dalam jangkauan praktis tempat variasi tersebut berada. Konsekuensi ini berada setelah dan merupakan perluasan dari konsekuensi pengalaman. Konsekuensi modulisasi mengkonsumsikan bahwa sejauh mana orang melakukan revisi atas konstruk mereka berhubungan dengan kadar kemudahan untuk ditembus atau permeability dari konstruk yang sudah ada. Suatu konstruk mudah ditembus apabila elemen baru dapat ditambah ke dalamnya. Konstruk yang konkret atau tidak mudah ditembus tidak menerima elemen baru. Apabila seseorang pria, yakni bahwa wanita bersifat inferior dibandingkan pria, maka bukti sebaliknya tidak akan masuk ke dalam jangkauan praktisnya. Malah, pria tersebut akan mengatribusikan pencapaian dari wanita pada keberuntungan atau keuntungan sosial yang tidak adil. Perubahan dalam suatu peristiwa dapat menghasilkan perubahan dalam konstruk hanya apabila konstruk tersebut dapat ditembus. Konstruk personal dari Arlene mengenai kemandirian versus ketergantungan cukup dapat ditembus untuk memasukkan elemen baru. Saat tanpa berkonsultasi dengan orang tua, ia membuat keputusan untuk membeli mobil bekas. Konstruk kedewasaan versus kanak-kanak masuk ke dalam kemandirian versus ketergantungan dan menambah ide baru ke dalamnya. Sebelumnya, kedua konstruk ini terpisah. Dan pandangan Arlene mengenai kemandirian hanya terbatas pada ide melakukan apa yang menjadi pilihan. Sementara ketergantungan dia sosialkan dengan dominasi orang tua. Saat ia memandang kemandirian bermakna tanggung jawab yang dewasa, dan ketergantungan mengindikasikan seorang anak-anak yang bergantung pada orang tuanya. Dalam bentuk seperti itu, semua orang melakukan perubahan atau penyesuaian dari konstruk personal mereka. Konstruk yang tidak dapat dipadankan. Walaupun Kelly mengasumsikan stabilitas dan konsistensi keseluruhan dari sistem konstruksi seseorang, konsekuensi fragmentasi yang digagasnya mengizinkan adanya ketidaksepadanan elemen-elemen spesifik. Seseorang dapat secara sukses menggunakan beragam subsistem konstruktif yang secara deduktif tidak sepadan satu sama lain. Awalnya konstruk-konstruk personal mungkin terlihat seolah-olah harus sepadan, tetapi apabila kita melihat pada perilaku dan pemikiran kita sendiri, kita dapat dengan mudah melihat beberapa ketidakkonsistenan. Pada bab 17, kita menyebutkan bahwa Walter Mischel atau murid Kelly yakin bahwa perilaku pada umumnya lebih tidak konsisten daripada yang diyakinkan oleh pakar teori sifat. Anak-anak biasanya sabar dalam suatu situasi, namun sangat tidak sabaran dalam situasi lainnya. Serupa dengan hal tersebut, seseorang dapat dengan berani menghadapi anjing yang menyeramkan, namun ketakutan saat menghadapi atasan atau guru. Walaupun perilaku kita sering terlihat tidak konsisten, Kelly melihat stabilitas yang mendasari kebanyakan perilaku kita. Sebagai contoh, seorang
mungkin sangat protektif terhadap istrinya, tetapi mendukungnya untuk menjadi lebih mandiri. Perlindungan dan kemandirian mungkin tidak sepadan satu sama lain dalam suatu tindakan. Namun dalam tindakan yang lebih tinggi, keduanya berada dalam konstruk cinta. Oleh karena itu, tindakan seseorang pria untuk melindungi istrinya dan mendukungnya untuk menjadi lebih mandiri konsisten dengan konstruk superordinat yang lebih besar. Sistem superordinat juga dapat berubah, tetapi perubahan tersebut mengambil tempat dalam sistem yang lebih besar lagi. Dalam contoh sebelumnya mengenai suami istri yang protektif, misalnya cintanya terhadap istrinya mungkin secara bertahap akan berubah menjadi kebencian. Namun perubahan tersebut berada dalam konstruk yang lebih besar mengenai minat diri. Cinta yang sebelumnya ia rasakan untuk istrinya dan kebencian yang sekarang ia rasakan sama-sama konsisten dengan pandangan mengenai minat diri. Apabila konstruk yang tidak sepadan tidak dapat hadir bersamaan, manusia akan terkunci dalam satu konstruk yang pasti, yang akan membuat perubahan hampir tidak mungkin terjadi. Persamaan di antara manusia. Walaupun konsekuensi pendukung Kelly yang kedua mengasumsikan bahwa manusia berbeda satu sama lain, konsekuensi kesamaan yang digagasnya mengasumsikan adanya persamaan antar manusia. Konsekuensi kesamaan yang sudah sedikit direvisi berbunyi sampai pada tahap ketika seseorang menggunakan konstruksinya atas pengalaman yang mirip dengan apa yang digunakan oleh orang lain. Proses atau orang tersebut secara psikologis merupakan dengan proses dari orang lain. Dua manusia tidak perlu mengalami kejadian yang sama atau bahkan yang mirip dengan proses mereka untuk menjadi serupa secara psikologis. Mereka hanya perlu memandang pengalaman mereka dalam cara yang sama. Oleh karena manusia secara aktif menginterpretasikan kejadian dengan menunjukkan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengambil kesimpulan, dan kemudian menanyakan lebih banyak pertanyaan. Orang yang berada dengan pengalaman yang jauh berbeda dapat melihat suatu kejadian dengan cara yang sama. Sebagai contoh, dua orang mungkin akan sampai pada suatu pandangan politis yang sama walaupun mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Satu orang mungkin datang dari keluarga yang kaya, mempunyai kehidupan yang penuh dengan kesenangan dan kontemplasi. Sementara yang lain telah berjuang melalui masa kecil yang miskin dan masih terus berjuang untuk bertahan hidup. Akan tetapi keduanya sama-sama mengadopsi pandangan politis yang liberal. Walaupun orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dapat memiliki konstruk yang serupa, orang-orang dengan pengalaman yang sama lebih mungkin untuk memandang kejadian dengan cara yang hampir sama. Dalam suatu kelompok sosial tertentu, orang-orang mungkin menggunakan konstruk-konstruk yang serupa, tetapi melakukan interpretasi atas kejadian adalah manusianya dan bukan masyarakatnya. Hal ini merupakan dengan pandangan Albert Bandura mengenai efikasi kolektif, yaitu individu yang mempunyai variasi tingkatan efikasi kolektif yang tinggi atau rendah, bukan masyarakatnya. Kelly juga berasumsi bahwa tidak ada dua orang yang menginterpretasikan suatu peristiwa dengan sama persis. Orang Amerika mungkin mempunyai konstruk serupa mengenai demokrasi, namun tidak ada dua orang Amerika yang melihat secara identik. Konsekuensi pendukung yang terakhir adalah proses sosial, yang dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu sampai pada tahap ketika manusia secara akurat melihat sistem kepercayaan diri orang lain, mereka dapat memainkan peranan dalam proses sosial yang mengikutsertakan orang lain tersebut. Manusia tidak berkomunikasi satu sama lain hanya berdasarkan pengalaman yang sama ataupun konstruksi yang mirip. Mereka berkomunikasi karena melihat konstruksi dari orang lain, mereka juga menginterpretasikan apa makna dari perilaku tersebut. Selanjutnya ada aplikasi teori konstruk personal. Yang pertama itu ada perkembangan abnormal yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ancaman, yang kedua ada ketakutan, yang ketiga ada kecemasan, dan yang keempat ada rasa bersalah. Yang pertama itu ada ancaman, yaitu manusia mengalami perasaan terancam saat mereka mempersepsikan bahwa stabilitas dari konstruk dasar mereka dapat digoyahkan. Kelly mendefinisikan ancaman sebagai kesadaran atas perubahan komprehensif yang akan terjadi dalam struktur inti seseorang. Sebagai contoh, saat menjalani psikoterapi, klien sering merasa terancam dari adanya proses perubahan, walaupun perubahan tersebut adalah perubahan ke arah yang lebih baik.
Apabila mereka melihat terapis sebagai seorang yang mungkin akan memulai adanya perubahan, mereka akan melihat terapis sebagai ancaman. Klien biasanya akan menolak perubahan dan memandang perilaku terapis sebagai negatif. Penolakan dan perubahan negatif seperti ini adalah cara untuk mengurangi ancaman dan mempertahankan konstruk personal yang sudah ada. Yang kedua, ada ketakutan. Berdasarkan definisi Kelly, ancaman meliputi suatu perubahan komprehensif dalam struktur inti seseorang. Pada sisi lain, ketakutan lebih spesifik dan bersifat sekunder. Kelly mengilustrasikan perbedaan antara ancaman dan ketakutan dengan contoh berikut. Seseorang pria dapat mengemudikan mobilnya dengan cara yang membahayakan sebagai akibat dari rasa marah atau senang yang berlebih. Impuls ini menjadi mengancam saat pria tersebut menyadari bahwa ia dapat saja menabrak anak kecil atau ditangkap karena menyetir karena ugal-ugalan, dan berakhir sebagai kriminal. Dalam kasus ini, bagian komprehensif dari konstruk sosial personalnya sedang terancam. Akan tetapi, apabila tiba-tiba ia dihadapkan dengan kemungkinan dari menabraknya mobil, ia akan mengalami ketakutan. Ancaman meminta adanya restrukturisasi komprehensif rasa takut, meminta restrukturisasi sekunder. Yang ketiga, ada kecemasan. Kelly mendefinisikan kecemasan sebagai kesadaran bahwa kejadian yang dihadapkan pada seseorang berada di luar jangkauan praktis dari sistem konstruk orang tersebut. Manusia mungkin merasa cemas saat mereka mengalami suatu kejadian yang baru. Sebagai contoh, Arlene, mahasiswa teknik, saat melakukan penawaran dengan penjual mobil bekas, tidak terlalu yakin mengenai apa yang harus dilakukan atau dikatakannya. Ia tidak pernah melakukan negosiasi sebelumnya untuk jumlah uang sebanyak itu, sehingga pengalaman ini berada di luar jangkauan praktisnya. Hasilnya, ia akan merasa cemas, namun masih dalam tingkatan kecemasan yang normal dan tidak berakibat pada ketidakmampuan. Dan yang keempat, ada rasa bersalah. Konsekuensi sosial Kelly mengasumsikan bahwa manusia menginterpretasikan suatu peran inti yang memberikan identitas dalam lingkungan sosial. Akan tetapi, apabila peran inti tersebut menjadi lemah atau menghilang, seseorang akan mengembangkan perasaan bersalah. Kelly mendefinisikan rasa bersalah sebagai perasaan kehilangan struktur peran inti seseorang. Hal ini berarti seseorang merasa bersalah saat mereka bertindak dalam bentuk yang tidak konsisten dengan perasaan siapa diri mereka. Selanjutnya ada psikoterapi. Distress psikologis hadir saat manusia mengalami kesulitan melakukan validitas dari konstruk personal mereka, mengantisipasi kejadian di masa depan, dan mengendalikan lingkungan mereka di masa kini. Saat penderitaan tersebut menjadi terlalu besar untuk dapat dihadapi, orang dapat mencari bantuan dari luar dan dalam bentuk psikoterapi. Dalam pandangan Kelly, manusia seharusnya bebas untuk memilih bentuk perilaku yang paling konsisten dengan prediksi mereka mengenai kejadian-kejadian. Dalam terapi, pendekatan ini berarti klien dan bukan si terapis yang harus menentukan tujuannya. Klien adalah partisipan aktif dalam proses terapi, dan peran dari terapi adalah membantu mereka untuk mengubah sistem konstruk mereka agar dapat meningkatkan efisiensi dalam pembuatan prediksi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kemudian ada rep test. Prosedur lain yang digunakan oleh Kelly baik di dalam maupun di luar sesi terapi adalah role construct repertory atau rep test. Tujuan rep test adalah untuk menemukan cara-cara di mana manusia dapat melihat orang-orang yang signifikan dalam hidup mereka. Dengan rep test, seseorang diberikan daftar nama peran dan diminta untuk memasukkan orang-orang yang sesuai dengan nama peran, dengan menuliskan nama mereka dalam satu kertas. Seperti contoh, untuk guru yang Anda sukai, seseorang harus memberikan suatu nama. Jumlah dari nama peran dapat bervariasi, tetapi Kelly membuat daftar yang berisi 24 nama peran dalam satu versi. Kemudian, seseorang diberikan 3 nama dari daftar tersebut dan diminta untuk menilai 2 orang yang serupa, namun berbeda dengan yang ketiga. Ingat kembali bahwa suatu konstruk membutuhkan persamaan dan perbedaan, sehingga 3 adalah jumlah minimum dari konstruk apapun. Contohnya, seseorang yang menginterpretasikan nomor 1 yaitu seorang guru yang Anda sukai, dan yang nomor 6 ibu Anda sebagai yang serupa, dan nomor 6 kakak perempuan yang usianya paling berdekatan dengan Anda.
sebagai yang berbeda. Kemudian orang tersebut ditanyakan mengenai bagaimana ibu dan guru favorit serupa, sementara berbeda dengan kakak perempuan. Alasan yang diberikan orang tersebut untuk persamaan dan perbedaan membentuk konstruk tersebut. Apabila orang tersebut memberikan respon yang dangkal seperti mereka sama-sama berusia tua dan kakak saya masih muda, penguji kemudian akan mengatakan hal itu menjadi salah satu bentuk kesamaan mereka. Apakah Anda memikirkan bentuk yang lain? Orang tersebut kemudian dapat mengatakan ibu saya dan guru favorit saya sama-sama tidak egois, dan kakak saya sangat terpusat pada dirinya sendiri. Penguji akan merekam konstruk tersebut dan kemudian menanyakan orang tersebut untuk memisahkan 3 kartu lain. Tidak semua kombinasi dari pilihan dapat ditimbulkan, dan penguji mempunyai suatu kekuasaan dalam menentukan kombinasi mana saja yang dapat dipakai. Selanjutnya, gender sebagai konstruk personal. Marcel Harper dan Wilhelm Schumann berargumen bahwa walaupun gender mungkin merupakan salah satu dari skema yang paling mendasar dan universal dari persepsi manusia, tidak semua orang setara dalam kadar di mana mereka mengorganisasikan keyakinan dan sikap mereka terhadap orang lain mengenai gender. Dengan perkataan lain, terdapat perbedaan individu dalam kadar di mana manusia menginternalisasikan pandangan kultural mengenai gender. Selain itu, Harper dan Sussman membuat hipotesis bahwa mereka yang menggunakan gender dalam mengorganisasikan persepsi sosial akan melakukan dalam cara yang lebih menekankan stereotip daripada mereka yang tidak selalu menggunakan gender untuk mengorganisasikan persepsi sosial. Gender kemudian menjadi cara utama untuk menyelesaikan ambiguitas sosial. Selanjutnya, penelitian terkait. Walaupun George Kelly hanya menulis satu karya yang berpengaruh, dampak yang ia hasilkan pada psikologi kepribadian cukup luar biasa. Teori konstruk personal yang telah menghasilkan jumlah yang cukup banyak atas penelitian empiris, termasuk 600 penelitian empiris dalam lab test, yang menunjukkan bahwa teori ini cukup dapat menghasilkan penelitian. Oleh karena Kelly merupakan salah satu psikolog ternama yang menekankan pada perangkat kognitif seperti skema, gagasan Kelly mengenal konstruk personal dalam arti sebenarnya adalah instrumen yang membentuk bidang kognisi sosial. Salah satu sudut pandang yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial dan kepribadian di masa kini. Kognisi sosial menguji dasar kognitif dan sikap dari persepsi manusia, termasuk skema, blast, stereotip, dan perilaku prasangka. Skema sosial sebagai contoh adalah representasi mental yang teratur atas kualitas dari orang lain dan dianggap berisi berbagai informasi sosial yang penting. Walaupun banyak peneliti dalam bidang kognisi sosial menggunakan kuesioner yang konvensional, beberapa dari mereka telah mengikuti Kelly dan menggunakan pengukur fenomenologis atau ideografis seperti lab test atau versi modifikasinya. Sebagai contoh aplikasi yang paling terbaru atas metodologi lab test telah menganalisis sistem konstruk yang berbeda-beda dari individu yang mengalami kekerasan seksual dan yang tidak mengalaminya. Selanjutnya, merokok dan konsep diri. Penelitian sebelumnya mengenai konsep diri dan perilaku merokok pada remaja cenderung menemukan konsep diri yang relatif negatif dari perokok daripada non-perokok. Lebih spesifiknya lagi, perokok mempunyai perbedaan yang lebih besar antara konsep diri ideal dan diri sebenarnya, dan juga diri yang lebih rendah.
Oleh karena perokok yang berbeda merokok untuk alasan yang berbeda-beda, pendekatan yang bersifat ideografik seperti rap test seharusnya menjadi metode yang lebih baik daripada metode konvensional dalam mengukur perbedaan ini. Rap test yang ideografik ini digunakan oleh Peter Weiss, Neil Watson, dan Howard McGuire dalam dua kelompok mahasiswa, yaitu perokok dan non-spesifiknya lagi. Penelitian melakukan asesmen mengenai pandangan partisipan terhadap kepribadian perokok dan non-perokok menggunakan rap test. Mereka memprediksikan bahwa perokok akan lebih dapat mengidentifikasikan diri dan menilai kepribadian mereka sendiri lebih mirip dengan deskripsi kepribadian yang mereka miliki mengenai perokok lain daripada non-perokok. Mereka juga memprediksikan konsep diri yang lebih rendah, misalnya perbedaan diri ideal versus diri yang sebenarnya lebih besar untuk perokok dibandingkan non-perokok. Partisipan awalnya memberikan inisial dari 3 perokok dan 3 non-perokok yang mereka kenal. Dan penelitian kemudian memberikan partisipan 18 pengelompokan dari 2 perokok dan 1 non-perokok, serta 18 pengelompokan dari 2 non-perokok dan 1 perokok. Partisipan kemudian menggunakan kata-kata sendiri untuk mendeskripsikan bagaimana kedua orang serupa satu sama lain berbeda dengan satu orang yang lainnya. Selanjutnya ada konstruk personal dan model 5 besar. Peneliti telah mulai meneliti hubungan antara konstruk personal Kelly dengan sifat 5 besar. Sifat 5 besar yaitu neurotisme, ekstraversi, keterbukaan, keramahan, dan kesadaran telah menerima perhatian yang cukup besar dalam penelitian kepribadian model ini. Konstruk personal dari Kelly juga cukup banyak diperhatikan, tetapi tidak sebanyak model 5 besar. Tidak semua psikolog kepribadian setuju dengan alokasi penelitian dan nilai dari tiap pendekatan yang tidak proporsional. Sebagai contoh, James Green dan koleganya telah secara langsung membandingkan teori konstruk personal Kelly dengan model 5 besar. Kedua pendekatan atas kepribadian ini cukup berbeda dan cukup perlu untuk digarisbawahi pentingnya dari perbandingan ini. Daftar dari sifat 5 besar dibuat dengan melebur ribuan cara orang mendeskripsikan satu sama lain ke dalam daftar singkat yang dapat dipahami, yang menangkap tema-tema yang paling umum. Daftar tersebut berusaha mendeskripsikan semua orang dalam kontinum yang sama. Penelitian oleh James Green secara esensi berusaha menentukan sebaik apa pendekatan tabel repertori dalam menangkap keunikan daripada model 5 besar. Partisipan membuat rating untuk dirinya sendiri dan orang lain yang mereka kenal menggunakan tabel repertori dan pengukuran 5 besar. Menggunakan prosedur statistik kompleks, peneliti mampu untuk mengukur sejauh mana rating dalam tabel repertori partisipan beririsan dengan skor 5 besar mereka. Apa yang mereka temukan cukup mencengangkan, hanya ada 50% hasil yang beririsan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tabel repertori menggunakan aspek yang tidak ditangkap oleh model 5 besar dan sebaliknya. Model 5 besar menangkap aspek yang tidak ditangkap oleh tabel repertori. Beberapa aspek unik untuk ditangkap oleh tabel repertori adalah tipe bentuk tubuh, etnisitas, kekayaan, status merokok, dan afiliasi politik. Hal ini merupakan aspek penting dari seorang untuk dipertimbangkan dan akan memenuhi bagaimana seseorang akan berinteraksi dengan orang lain, tetapi tidak muncul dalam pengukuran yang bisa digunakan dalam 5 besar. Walaupun begitu, model 5 besar juga sangat berharga sebagai kerangka kerja dalam mempelajari kepribadian. Kerangka 5 besar telah memberikan deskripsi umum yang dapat memfasilitasi penelitian dalam jumlah banyak. Akan tetapi, psikologi kepribadian adalah mengenai perbedaan individu dan pentingnya individualitas. Dibandingkan dengan model 5 besar, teori konstruk personal Kelly sangat berhasil dalam menekan pada keunikan seseorang dan bagaimana seseorang mendefinisikan diri sendiri dan orang-orang di sekelilingnya dengan istilah-istilah sendiri. Selanjutnya ada kritik terhadap Kelly.
Sebagian besar karir profesional Kelly dihabiskan dengan bekerja sama dengan mahasiswa yang relatif normal dan pandai. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa teorinya sangat paling tidak diaplikasikan pada orang-orang seperti itu. Ia tidak berusaha untuk memperjelas pengalaman masa kecil, seperti yang dilakukan oleh Sigmund Freud, serta mengenai pendewasaan dan usia tua, seperti yang dilakukan oleh Erikson. Bagi Kelly, manusia hidup hanya pada masa sekarang, dengan tetap mengawasi masa depan. Pandangan ini, walaupun optimalistik, tidak mampu menjelaskan pengaruh perkembangan dan budaya pada kepribadian. Kelly sangat bergantung pada logika umum dalam praktik terapinya, dan apa yang berhasil untuknya mungkin tidak dapat dilakukan untuk orang lain. Akan tetapi, perbedaan ini cukup dapat diterima oleh Kelly, karena baginya terapi adalah eksperimen ilmiah. Terapi seperti ilmuwan menggunakan imajinasinya untuk menguji beragam hipotesis, yaitu dengan mencoba teknik baru dan untuk mencari cara-cara alternatif dalam memandang suatu permasalahan. Selanjutnya ada konsep kemanusiaan. Kelly pada dasarnya mempunyai pandangan optimistik mengenai sifat dasar manusia. Ia melihat manusia mengantisipasi masa depan dan menjalani hidup mereka sesuai dengan antisipasi tersebut. Manusia mampu mengubah konstruk personal mereka sewaktu-waktu dalam hidup mereka. Namun, perubahan tersebut jarang sekali terjadi dengan mudah. Konsekuensi modulasi Kelly mengindikasikan bahwa konstruk dapat bersifat mudah. Tidak semua orang mempunyai konstruk yang setara dalam kemampuannya untuk ditembus. Dalam isu pengaruh sosial versus biologis, Kelly lebih condong kepada pengaruh sosial. Konsekuensi sosialnya mengasumsikan bahwa pada sampai tahapan tertentu kita dipengaruhi oleh orang lain dan juga sebaliknya. Dalam dimensi terakhir, dalam konsep kemanusiaan versus persamaan, Kelly menekankan pada keunikan dari kepribadian. Penekanan ini dipengaruhi oleh konsekuensi persamaan yang mengasumsikan bahwa manusia dari latar belakang sosial ekonomi yang sama cenderung mempunyai pengalaman yang sama dan kemudian menginterpretasikan kejadian dengan serupa. Baiklah teman-teman, demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih.